Halo, ketemu lagi, kita bahas lagi sih soal-soal TKA di buku Erlangga ya. Yang kemarin baru 1 sampai 8, yang sekarang kita bahas nomor 9 sampai ke 16. Oke, simak ya, jangan di-skip. Oke, kita lanjut ke soal ke-9 ya. Di sini katanya ada gambar. Di gambar ini ada 10 kotak. Yang atas 5, bawah 5, dan di sini ada 6 yang diarsir. Oke. Terus kalau dari gambar ini adalah 6/10 ya, pecahan 6/10. Katanya pecahan berikut yang tidak senilai dengan pecahan sesuai gambar. Oke, berarti yang tidak senilai dengan 6/10 ya, 6/10. Kita perkecil dulu 6/10-nya. Sama-sama kita bagi 2 ya. 6-nya kita bagi 2, 10-nya kita bagi 2. 6 itu kita bagi 2 dapatnya 3. Dan 10 kalau kita bagi 2 dapatnya 5. Oke, berarti 3/5. Nah, otomatis ini jawaban B langsung benar. Oke, kita nyari yang tidak sesuai dengan gambar, 3/5. Terus yang opsi A kita punya 3/6, ini udah pasti nggak sesuai. Terus kita punya C 12/20 dan D 18/30. 12/20 ini bisa sama-sama kita bagi 4. 12 kita bagi 4 itu dapatnya 3. Dan 20 kita bagi 4 juga dapatnya 5. Ya, 20 bagi 4 itu 5. Terus yang 18/30 ini sama-sama kita bagi dengan 6. 18 dibagi 6 itu sama 3 juga, dan 30 kita bagi 6 sama juga dapatnya 5. Berarti B, C, dan D sesuai dengan gambar yang di atas ini ya, 6/10. Yang salah, yang tidak senilai itu adalah 3/6. Oke ya. Nah, itu kalau seandainya kita hitung normal. Nah, ada nggak nih cara cepatnya? Cara cepatnya ada ya. Kita cuma liatin gambar 6/10, habis itu kita tetap harus bagi dulu ya. Kita tetap harus perkecil dulu. 6/10 ini kita tadi udah tahu ya, dapatnya 3/5. Dari 3/5 kita tinggal lihat nih di opsi jawaban. Di jawaban itu adanya 3/5, itu udah benar. 12/20 dan 18/30. Nah, yang nggak sama itu cuma 3/6. Jadi kita nggak usah ngitung yang lain, kita langsung tahu sih sebenarnya jawabannya 3/6. Oke, gampang ya sebenarnya, nggak ribet. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Di soal nomor 10 ini simple, dia cuma nanyain desimal dari 3/8. Oke, 3/8 itu bisa kita cari lewat bagi ke bawah ya, atau porogapit. Berarti 3 kita bagi dengan 8. Nah, ini nggak bisa ya, 3 nggak bisa dibagi 8, berarti kita harus pakai 0 dulu. 0, di sininya berarti kita tambahin 0, 30. Nah, 30 dibagi 8 itu dapat 3. 3 kali 8 itu 24 ya, 24. Kita kurangkan, dapat 6. Oke, 6 bagi 8 juga nggak bisa, kita turunin 0 lagi. 60 dibagi 8 itu dapatnya 7. 7 kali 8 itu adalah 56. Kita kurangin lagi, sisanya 4 ya. 4 dibagi 8 masih nggak bisa juga, kita turunin 0 lagi. 40 dibagi 8 dapat 5 ya, 40 habis. Jadi 0,375. Ada nih opsi D. Oke, nah ada cara cepatnya enggak? Ada, tapi mau nggak mau sedikit hafalan nih. Jadi si keluarga per 8 ini bakal sering banget keluar kalau di ujian itu. Keluarga per 8 ya. Contohnya kayak 2/8 ya,
1/8, 1/8. Oke, kita pindah-pindah dulu deh. 1/8, 2/8, 3/8 gitu. Pokoknya keluarga per 8. Nah, ini ada bagusnya kalau kalian mulai hafalin dari sekarang. 1/8 itu dia pasti 0,125. Nah, 125. 2/8 itu pasti 0,250. Oke, yang ketiga 0,375 ya. 0,125, 0,250, 0,375. Kalau seandainya ada lagi 4/8, tinggal tambahin 0,125. Pokoknya 8 itu selalu 0,125, 1/8 itu ya. Jadi kita langsung tahu, begitu lihat, oh 3/8 nih, berarti tambah-tambahin aja 0125, 0250, 0375, langsung dapat. Oke, kita lanjut ke soal ke-11 ya. Di sini katanya Rina memiliki pita merah sepanjang 21/4 meter dan pita putih sepanjang 23/5 meter. Pernyataan berikut yang tepat adalah katanya. Oke, berarti kita disuruh untuk membandingkan nih si merah sama si putih ya. Berhubung karena dia 21/4 ya, dia 21/4 dan 23/5, depannya sama-sama 2, berarti 2-nya kita bisa abaikan ya. Sisain yang 1/4 dan 3/5-nya aja. Nah, untuk membandingkan sesuatu berarti kita butuh mereka dalam satu kesamaan ya. Kita harus samakan dulu mereka. Kita samakan 4 dan 5 itu KPK-nya ketemu di 20, atau kita kaliin langsung juga nggak apa-apa. 4 kali 5 itu 20. Berarti kita harus bikin mereka sama-sama dalam bentuk per 20 ya. Per 20. Untuk per 20, 4 ini kalau mau jadi 20 kita harus kali dengan, kali berapa ya? Kita harus kali dengan 5 ya. Oke. 4 kali 5 itu 20. Kalau bawahnya kita kali 5, maka atasnya juga kita kali 5 ya. 1 kali 5 berarti 5. Berarti di sini 5. Oke. Untuk 3/5, 5 ini kalau mau jadi 20, kita harus kali dengan 4 ya. 4. Terus kalau di bawahnya dikali 4, maka atasnya juga harus dikali dengan 4. 3 kali 4 itu adalah 12. Oke. Berarti kita tahu yang putih jumlahnya sekarang 12/20 dan yang merah jumlahnya 5/20. Yang putih itu andai katanya kayak gini. Kalau dalam sebungkus kue itu ada 20 isinya, yang putih itu punya 12. Yang merah, kalau seandainya dalam sebungkus kue itu ada 20 kue, maka dia cuma punya 5. Berarti lebih sedikit yang merah. Berarti pernyataan yang benar mana nih? Pita merah milik Rina lebih panjang dibanding pita putih. Oh, oke, ini salah ya. Karena udah jelas pita merah lebih sedikit. Yang B, pita merah milik Rina lebih pendek dibanding pita putih. Nah, ini nih jawabannya. Pita putih milik Rina lebih pendek dibanding pita merah. Pita putih lebih pendek katanya. Salah ya, karena pita putih itu lebih panjang. Pita putih milik Rina sama-sama panjang dengan pita merah, ini juga salah. Oke, berarti jawabannya adalah B ya. Untuk cara cepatnya ada nggak? Nah, bisa sih cara cepatnya. Ntar sebentar, kita coba singkirin dulu ini tulisannya. Cara cepatnya gimana cara cepatnya? Gampang cara cepatnya sih sebenarnya, ini kita hapus aja, kita nggak butuh sama-samain dulu. Kita langsung mainnya kayak gini aja. 1/4 itu kita kali aja langsung nih sama 3/5. Si 1 nanti si 1 ini kali ya. Kalau kali berarti kali silang. Yang 4 kali 3, yang 1 kali 5. Si 1 kali 5 ini buat si merah 5 ya.
Oh maaf, kita tulis buat di atas aja ya. Ini buat si merah ya, 5. Karena 1 kali 5. Nih, 1 kali 5. Untuk si putih, 4 kali 3. 4 kali 3 dapatnya 12. Lebih besar si putih. Jadi ya udah, kita langsung tahu jawabannya. B, pita merah dari Rina lebih pendek dibanding pita putih. Selesai, nggak lama-lama, nggak mikirin KPK dan segala macam. Oke, kita masuk ke soal nomor 12. Nah, soal nomor 12 ini katanya kita dituntut untuk urutkan pecahan berikut dari yang terkecil, dari yang terkecil ya. Di soal kita bisa lihat di sini ada yang 2 depannya, ada yang 1. Cuma 2 itu ya, ada yang depannya 1, ada yang depannya 2. Kalau seandainya dia minta yang terkecil, nah ini kita langsung masuk ke cara yang cepatnya aja kali ya. Soalnya kalau yang ini agak ribet, kalau seandainya kita harus jabarin satu-satu, kita harus bagi jadi desimal semua. Oke, kita langsung masuk ke cara cepatnya aja. Karena dia bilang yang terkecil, maka otomatis yang pilihan A dan pilihan B ini salah, karena dia mulainya dari 2. Nggak mungkin 2 itu yang terkecil. 2 pasti lebih besar dibanding 1, ya kan ya. Untuk yang C dan D kita bisa pilih. Nah, yang mana nih? Kita kelompokin dulu dia. Kita kelompokin dulu. Yang 1 itu kita punya 1/2, 1/2 sama 1/3/5 ya. Nah, 2 nih, yang 1, kelompok 1. Terus untuk yang kelompok 2, kelompok 2 kita punya 3/4, terus kita punya 7/10 dan 9/20. Nah, 20. Untuk yang 1 kebetulan, yang 1 ini ya, kelompok 1 ini kebetulan di soal itu udah diurut 1/2, 1/3/5. Jadi kita nggak usah pikirin lagi nih. Udah otomatis urutannya kayak gini, 1/2, 1/3/5 ya, karena C dan D dua-duanya pakai yang itu. Berarti kita tinggal nyari siapa nih yang di belakang gitu kan ya. Berarti yang 2 ini nih yang mau kita cari. Untuk nyari yang 2 ini kita tinggal cari siapa yang paling gede. Nah, antara 23/4 atau 29/20 nih. Nah, mau nggak mau kita bagi ya. Untuk yang 3/4 kita cek dulu. 3/4 itu berarti kalau kita punya 1 full kue gitu kan, kita bagi 4 ya, kita tahu ya bagi 4 berarti dapatnya 1/4 loh. 3/4 itu berarti 3/4 itu berarti 0,75 ya. 0,75 karena dia kurang 0,25 dari 1 kesatuan kue. Nah, untuk 7/10, nah ini kita juga bisa cari cepat karena dia pembagian 10 otomatis dia kita tinggal taruh 0 doang di depannya, 0,7. Oke, 0,7. 0,7 sama 0,75. Siapa nih yang lebih dulu? Nah, harusnya 0,7 ya yang lebih dulu ya, karena 0,75 di tengah berarti. Kita belum tahu. Ada 9/20, maaf. Nah, kita cek lagi 9/20. 9/20 berapa nih? Nah, ini bisa kok sama kayak si 7/10 tadi, dia juga punya 0 di belakang ya. Kita andaikan aja si 9, kalau kita punya 9 buah kue dan kita harus bagi 2, maka kita bakal dapat masing-masing 4 setengah ya. 4 keping tambah setengah-setengah. Jadi 4,545 lah. Karena dia punya 0 ya. Jadi 0-nya kita taruh di depan langsung, 0,45. Oke, jadi yang belakang itu untuk yang 2 urutannya itu udah pasti dari 9/20 duluan, ini yang pertama. Terus habis itu 7/10 dulu, ini yang kedua ya. Dan terakhir itu 0,75, ini yang terbesar, 3/4. Mana nih jawabannya? Berarti yang B. Oke, ya nggak terlalu gampang ya, tapi sebenarnya nggak terlalu sulit kalau seandainya paham si desimal. Oke ya, kita lanjut soal berikutnya. Oke,
Kita masuk ke soal nomor 13. Di sini katanya kita disuruh cari 3/1/4 ditambah 5/8. Oke, ya. Ini kita langsung masuk semi cepatnya aja ya. Jadi kalau seandainya ada pecahan campuran sama pecahan biasa, itu kita nggak harus jadiin ini ke pecahan biasa dulu ya. Kita bisa aja tinggalin 3-nya di luar dulu. Terus yang kita tambah itu cuma 1/4 ditambah dengan 5/8. Nah, ini aja nih yang kita kerjain. Nah, 4 sama 8 berarti mereka bisa ketemu di 8 ya. Ketemu di 8. Ini per 8. Nah, 4 kalau mau ke 8 ini itu kita harus kalikan dengan 2 ya. Berarti yang atasnya juga kita kalikan dengan kali berapa? Kali 2 ya. 4 kali 2 itu 8, 1 kali 2 itu berarti 2 ya. Terus tambah, ini karena emang udah 5/8 maka kita tinggal tambahin aja 5. Oke, sama dengan 7/8. Nah, baru nih kita gabungin sama si 3 tadi. Jangan lupa 3-nya. Berarti jadinya 3, 7/8. Ada hasilnya? Ada di pilihan yang D. Gampang ya. Oke, soal nomor 14 katanya jika 4 dikali 7/12 sama dengan N, maka nilai N yang tepat adalah. Oke, ini perkalian bilangan biasa dengan pecahan. Oke, 4 dikali 7/12. Oke, aslinya 4 itu kan 4/1 ya. 4/1, jadi kita tinggal kaliin aja langsung. 4 kali 7 itu 28. 1 kali 12 itu ya 12. Terus kita sederhanakan, ini bisa kita bagi 4. Kalau atasnya bagi 4, maka bawahnya juga harus dibagi 4 ya. 28 bagi 4 itu 7, dan 12 dibagi 4 itu adalah 3. Oke, tapi di sini mintanya pecahan campuran. Oh, oke, berarti si 7/3 harus kita jadikan pecahan campuran. Nah, untuk menjadikan dia pecahan campuran, maka kita butuh berapa kali 3 yang hasilnya mendekati 7. Mendekati. Di sini berarti 2 kali 3 itu 6 yang mendekati 7. Nah, 6 dikurang dengan 7 dikurang dengan 6 itu adalah 1. Berarti kalau dia mau dijadikan campuran, ini adalah 2, 1/3. Kita cek lagi, 2 kali 3 6 tambah 1 7. Benar ya? Berarti jawabannya adalah D. Nah, ada cara cepatnya nggak? Oke, kita cek cara cepatnya. Ada nggak nih? Untuk cara cepatnya kita bisa kaliin begini ya. Bentar, kita cari spidolnya dulu. Kita bisa kaliin kayak gini. Ini kan sama kayak 4 kali 7 bagi 12 gitu loh. Nah, kita tinggal coret-coret aja sih. Ini bagi 4 ya. Bagi 4 itu dapat 1, ini bagi 4 dapatnya 3. Berarti kita udah langsung dapat 7/3. Kelar. Terus untuk pecahan campurannya gimana? Oke, kita cari yang mendekati 7. 2 mendekati 7 ya. 2 kali 3 itu mendekati 7. 6 ya. Berarti harus 2. Yang ini 1. Ini pasti salah. Ini pasti salah. Tinggal antara C sama D. Bawahnya adalah 3. Bawahnya itu harus tetap 3. Berarti ini yang pasti jawabannya. Karena yang bawah ini 6. Berarti dia salah. Simpel ya. Dan cepat. Oke, nomor 15, hasil dari 5/6 ditambah 2,4 dikurang 1 3/10. Oke, jadikan pecahan biasa semua dulu ya. Ini berarti 5/6, kita punya 5/6 ditambah dengan 24. Kok jadi 24? Ya karena dia per 10. 2,4 itu adalah 24 per 10 dikurang dengan 1 kali 10 10 tambah 3 13 dikurang dengan 13/10. Kita punya 6 dan 10. Mereka bisa ketemunya di 30 ya. 30 nih. 6 kalau mau ke 30 dikali 5, pasti 5-nya
juga dikali 5. Jadinya 25 ya. Ditambah 10 jadi 30 itu kali 3, 24 juga dikali 3 jadinya 24 kali 3 berapa tuh? 24 kita kali 3 12 1 6 7 72 ya. Oke, 72 dikurang dengan ini juga dikali 3, 13 kali 3 9 39 ya, 39. Oke. Jadi berapa nih? 25 tambah 72. Oke, 72 ditambah dengan 25. Berapa nih? 79. 97 dikurang 39 dikurang 39. Berapa nih dikurangnya ya? 7 dikurang 9 nggak bisa. 17 sama 9, 17 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, berarti 8. 8 di sini tinggal 8, 8 kurang 3 itu 5. 58 per 30. Oke, 58 per 30. Katanya di sini per 15, makanya kita bagi 2 nih. Bagi 2 dapatnya 58 kita bagi 2, 50 25, 8-nya bagi 24 berarti 29 ya. 29 per 15. Nah, 15 berapa nih? Mendekati 29. Mendekati 29 itu 1 ya. 1 kali 15 15, 29 dikurang 15 itu berarti 14. Oke, masuk ke soal terakhir di pembahasan kali ini. Pak Bayu katanya membeli 3 petak tanah masing-masing luasnya setengah hektare. Terus dari tanah tersebut seluas 1/8 hektare dan 1/4 hektare akan diberikan kepada kedua anaknya katanya. Terus luas yang dibeli berapa nih katanya? Oke, berarti kita cari yang mana dulu nih? Dia beli 1/2, tapi dia belinya 3, berarti ini dikali 3 dulu ya. Dapatnya 3/2. Oke. Untuk yang ke anaknya ada 1/4 sama 1/8 ya. 4/8 berarti kita bisa samakan ke 8-nya ya. 4 tambah ke 8. 4 buat ke 8 itu dikali 2 ya. Maka atasnya juga harus dikali 2 ya. Harus dikali 2. 1 kali 2 berarti 2 ditambah dengan 1/8. Berarti kita punya 3/8. Ya, 3/8 hektare. Sedangkan kita punya tanahnya 3/4. Oke, berarti kita kurangin nih 3/4 kita kurang dengan 3/8. Ini sama-sama kita jadikan 8 lagi, berarti ini kita kali 2. Kalau ke 8 ya, kita kali 2, atasnya juga kita kali 2. Kali 2. Oke, berarti 6. 6 dikurang 3 ya. 6 kurang 3 berarti dapatnya kita 3/8. Oke, 3/8 berapa nih? Kalau seandainya kita jadikan ke pecahan campuran, kalau untuk cepatnya kita cuma punya per 8-nya 1, berarti jawabannya adalah A ya. Nah, cara cepatnya ada nggak nih? Ada juga sih sebenarnya. Dia kan beli 3 petak tanah ya, masing-masing setengah katanya. Oke, kita anggap aja dia jadi uang ya, 3. Kita anggap aja setengah berarti 500 lah. 500 berarti 3 kali 500 itu 1.500. Nah, 1.500 ya. Terus dia mau kasih ke anaknya 1/8, 1/4. Ingat yang tadi nggak? Yang sebelumnya. Soal sebelumnya perlipatan 1/8, 1/8, 2/8. Nah, 1/8 itu kan 0,125 ya. 0,125. Berarti kita anggap aja dia 125 ya. 125. Terus 1/4 ini 2/8. 2/8 itu 250 ya. 250.
Nah, ini kalau kita jumlahin kita punya 5, 7, 375 nih, 375 dikurang 1575 kita kurangin, kita dapat 1125. Oke, 1125 ini sama kayak 1 tambah 0,125. Yang 1,25 ini ingat tadi 1,25 itu 1/8, berarti yang pakai 1/8 1/8 jawabannya A. Cepet juga sih. Oke ya, udah kita bahas 8 soal nomor 9 sampai 16. Untuk part 3 nanti kita akan bahas 8 soal berikutnya ya. Bye bye.